Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil CBR kelompok kami, di mana judul yang menjadi CBR kami adalah pada chapter 20 dengan judul Physiology of Testicular Steroidogenesis. Nah, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Nur Hayati, selaku moderator, editor, dan penyaji pertama. Kemudian ada Franky Butar-Butar, penyaji kedua. Kemudian ada Michelle Catherine, penyaji kelima. Dian Nandasari, penyaji keempat. Ada Winarsi, penyaji ketiga. Kemudian Apriyanti, penyaji keenam. Dan Putriani, penyaji ketujuh. Baiklah, langsung saja akan saya sampaikan mengenai identitas buku. Judul bukunya adalah Physiology of Reproduction, volume pertama dengan edisi ketiga. Kemudian penulisnya adalah Ernest Knobel. Kemudian editornya adalah Jimmy Devenile dan tahun terbitnya adalah pada tahun 2005. Baiklah, selanjutnya testis terbagi atas dua bagian, yaitu tubulus seminiferus dan sel-Leydig. Tubulus seminiferus adalah tempat terjadinya gametogenesis, sedangkan sel-Leydig adalah tempat terjadinya proses steroidogenesis. Nah, steroidogenesis adalah sintesis hormon steroid atau proses pembentukan hormon steroid. Sel-Leydig ini menghasilkan hormon testosteron setelah dirangsang oleh LH. Sel-sel Leydig berbentuk polihedral dengan sitoplasma eosinofilik dan banyak vesikel yang berisi lemak. Sel Leydig dewasa akan berdiferensiasi pada postnatal stage dan tetap tidak aktif sampai masa pubertas. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme dari steroidogenesis pada sel Leydig. Hipofisis anterior mensekresi LH yang akan berikatan dengan reseptor. Pada membran sel Leydig, LH kemudian menginduksi sintesis CAM dari ATP CAM, kemudian mengkatalisis sintesis protein kinase A yang diperlukan untuk membawa kolesterol dari sitoplasma ke mitokondria. STAR dan PBR membawa kolesterol dari membran luar mitokondria ke membran dalamnya. Baiklah, selanjutnya mengenai sumber-sumber kolesterol untuk steroidogenesis dalam sel Leydig, yaitu ada biogintesis kolesterol de novo di dalam sel, kemudian serum dalam bentuk lipoprotein, dan hidrolisis ester kolesterol. Selanjutnya mengenai enzim yang terlibat dalam sintesis androgen dalam sel Leydig. Nah, bisa kita lihat sendiri pada gambar. Ada dua jalur yang terjadi, yaitu classic pathway dan alternatif backdoor pathway. Nah, enzimnya sendiri adalah P45SCR star dan P450C17, P450C17B5 dan bisa kita lihat sendiri ada di gambar. Baiklah, sekian dari hasil yang bisa saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan protein transport elektron. Yang pertama itu ada adrenodoksin atau perodoksin. Yang kedua ada adrenodoksin reduktase atau perodoksin reduktase, yang berfungsi untuk menyumbangkan elektron ke sejumlah protein P450 transport mini elektron mitokondria dalam biosintesis hormon steroid. Biosintesis testosteron terjadi melalui aktivitas enzim 17B hidroksi steroid dehidrogenase atau 17B-HSD, sebuah enzim yang juga dikenal sebagai 17 ketosteroid reduktase. Di dalam testis, enzim ini mengkatalisis konversi androstenedion yang mudah reversibel menjadi testosteron. Dalam testis, testosteron adalah androgen utama yang diproduksi oleh sel-sel Leydig dan bertanggung jawab untuk pemeliharaan normal spermatogenesis. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan tentang peraturan steroidogenesis sel Leydig, di mana dimulai dengan pembelahan kolesterol untuk membentuk steroid pertama yang disintesis
Molekul ini mengandung karbo. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim P450HCE dan kolesterol seperti 22R-hidroksis kolesterol, 20A-hidroksis kolesterol, atau 25-hidroksis kolesterol dapat dengan mudah berdifusi melintasi membran mitokondria ke P450HCE. Selanjutnya ada protein regulator akut steroidogenik atau STAR, di mana protein 37 kDa di kolon dari MA10 yang distimulasi hormon untuk sel-sel tumor leading lainnya. Pentingnya STAR dalam pengaturan steroidogenesis telah dibuktikan dalam penelitian tentang penyakit manusia, contohnya hiperplasia adrenal-lipoid bawaan atau CAH lipoid. CAH lipoid adalah kondisi mematikan yang dihasilkan dari ketidakmampuan bayi baru lahir yang hampir lengkap untuk mensintesis steroid. Saya kembalikan ke moderator. Saya Dian Mandasari akan melanjutkan penjelasan mengenai steroidogenesis, yaitu protein lain yang terlibat di dalam proses steroidogenesis. Untuk mengingatkan kembali, steroidogenesis adalah proses pembentukan hormon steroid, di mana hormon steroid ini merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai hormon yang terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama adalah kortikosteroid yang diproduksi di dalam korteks adrenal, dan steroid sacs yang diproduksi pada organ kelamin, misalnya pada testis, oleh sel Leydig. Yang termasuk ke dalam steroid sacs adalah testosteron, estrogen, dan progesteron. Adapun beberapa protein yang terlibat di dalam prosesnya, yang pertama adalah SAP. SAP ini adalah steroidogenesis aktivator polipeptide. Yang kedua adalah PBR. PBR ini adalah peripheral benzodiazepine receptor. Dan yang ketiga adalah DBI, diazepamin binding inhibitor. Nah, menurut Pedersen dan Brownie, SAP atau steroidogenesis aktivator polipeptide ini sebanyak 2,2 kDa diproduksi dari sel adrenal tikus dan sebanyak 3,2 kDa diperoleh dari sel Leydig tikus, di mana SAP ini berfungsi untuk meningkatkan produksi steroid hingga 4-6 kali lipat. Yang selanjutnya adalah PBR, peripheral benzodiazepine receptor. Fungsinya adalah untuk menghambat diazepam mengikat reseptor SSP. Yang ketiga adalah DBI, diazepamin binding inhibitor, di mana protein ini dimurnikan dari sel adrenal sapi. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, fungsinya untuk menstimulasi produksi steroid. Penambahan protein DBI ini akan meningkatkan kadar kolesterol, di mana DBI dan PBR diperlukan untuk steroidogenesis yang diinduksi hormon. Yang selanjutnya adalah protein STAR. Protein STAR ini merupakan protein regulator akut steroidogenik, di mana di dalam sel Leydig dia memiliki peran untuk mengatur transfer kolesterol dalam mitokondria atau sebagai langkah pembatas laju produksi steroid. Sekian dari saya kembalikan untuk dilanjutkan kembali. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, bahwa dari buku yang telah kami baca didapatkan bahwa asam retrinoat mampu menyebabkan biosintesis steroid dalam sel Leydig pada tikus. Nah, berdasarkan penelitian Lee et al. Menunjukkan bahwa pengobatan sel-sel tumor di Leydig tikus itu dengan asam retrinoat mampu menghasilkan peningkatan sintesis steroid dan bergantung pada dosis dan waktu. Jadi, untuk meningkatkan sintesis steroid itu pada Leydig tikus itu bergantung pada dosis dan waktu. Nah, dalam penelitian lain juga pada sel Leydig tikus ditunjukkan bahwa asam retinoat bertindak sebagai sel yang diinduksi dan ditranskripsi oleh gen STAR, di mana pada terjemahannya dapat ditingkatkan dengan pengobatan sel menggunakan asam amino. Pengamatan ini belum diketahui mekanismenya,
tetapi merupakan pengamatan asam amino yang memiliki efek pada ekspresi gen dalam sel mamalia. Pengembangan dan diferensiasi gonad tergantung pada aksi hormon pertumbuhan. Nah, menurut Kanzaki dan Morris, berdasarkan penelitian yang mereka lakukan juga, menunjukkan bahwa pengobatan hormon pertumbuhan sel lady dari nenek moyang tikus yang berumur 21 hari menghasilkan peningkatan produksi androgen dan meningkatnya ekspresi mRNA dan protein SLAR secara bersamaan. Dalam memproduksi steroid dan mRNA dalam dosis tertentu dan cara tertentu itu tergantung dengan waktunya. Jadi, reseptor steroid terikat membran terlibat langsung dalam biosintesis steroid yang menunjukkan bahwa sel lady melepaskan asam arakidonat dan metabolisme lebih lanjut melalui jalur liposigenase untuk mendapatkan biosintesis. Nah, peningkatan metabolik liposigenase ini ditemukan ketika ditunjukkan bahwa penghambatan stimulasi yang ditandai siklosigenase 2 dari biosintesis steroid. Berbeda dengan stimulasi produksi steroid, beberapa faktor telah terbukti mengakibatkan penurunan sintesis testosteron dan sekresi di testis. Yang penting dari penelitian itu ialah bahwa steroidogenesis dan ekspresi STAR secara signifikan dihambat oleh sel tumor. Berdasarkan penelitian Murphy et al. Menunjukkan bahwa penghambatan ekspresi protein STAR oleh sengatan panas terjadi pada tingkat transkripsi melalui gangguan peningkatan faktor transkripsi nuklir ke bagian daerah proksimal promotor STAR. Nah, tumor nekrosis faktor juga telah terbukti menghambat biosintesis steroid testis. Studi pada sel ledik babi dan tikus menunjukkan bahwa pengobatan dengan tumor nekrosis faktor akan menghambat kedua tumor alfa-steroid. Penambahan kolesterol terhidrolisasi akan memotong efek penghambatan, dan penghambatan bertanggung jawab atas efek sitokin juga menghambat steroidogenesis dalam sel ledik. Nah, kadar protein dalam sel ledik tikus dikultur kemudian diperoleh hasil yang secara esensial identik dalam sel ledik babi yang dikultur sebagai faktor penghambat leukemia sitokin. Senyawa etana dimetil sulfonat dalam sel ledik yang dikultur secara selektif membunuh sel ledik ketika disuntikkan ke tikus jantan dewasa. Jadi, diketahui bahwa dalam penurunan pengobatan mengakibatkan biosintesis steroid dalam steroidogenek tampaknya bertindak pada tingkat transfer kolesterol. Nah, sel-sel ledik dengan melatonin menghambat sintesis steroid yang distimulasi hormon dan melakukannya dengan mengurangi gradien elektrokimia mitokondria SLAR, di mana leptinnya itu ialah hormon turunan adiposity yang memainkan peran penting dalam pengendalian berat badan dan hormon leptin. Dan hormon leptin itu juga terbukti menjadi faktor dalam mengatur sumbu reproduksi. Pada tikus jantan dewasa ditunjukkan bahwa perawatan irisan jaringan testis dengan leptin mengakibatkan penghambatan aldosteron sekresi testosteron. Sedangkan obat anti jamur imidazol, econazole, dan miconazole biasanya digunakan untuk mengobati infeksi jamur klinis, dan penggunaannya telah terbukti berhubungan dengan penurunan dosis steroid pada pasien yang diobati, menunjukkan bahwa kedua obat anti jamur itu bagus.
menyebabkan penurunan produksi steroid dan penghambatan terjadi pada tingkat terjemahan. Faktor transkripsi yang terlihat dalam regulasi ekspresi gen STAR bagian ini akan fokus pada apa yang sejauh ini telah ditentukan sehubungan dengan faktor transkripsi yang secara positif dan negatif mengatur gen SLAR. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tindakan androgen atau reseptor androgen. Reseptor androgen yang juga dikenal sebagai NR3C4 yaitu reseptor nuklir subfamili 3 grup C anggota 4 merupakan jenis reseptor nuklir yang diaktifkan dengan mengikat salah satu hormon androgenik termasuk testosteron dan dihidrotestosteron dalam sitoplasma yang kemudian mentranskolasi ke dalam nukleus. Reseptor androgen berada di sel germinal yang beraktivitas di sel Sertoli, sel Leydig, dan sel mioid vertibular dari testis. Fungsi utama reseptor androgen adalah sebagai faktor transkripsi pengikat DNA yang mengatur ekspresi gen. Gen yang diatur androgen sangat penting untuk pengembangan dan pemeliharaan fenotip seksual pria. Pada mamalia, hormon androgen utamanya adalah testosteron. Selain itu, juga ada dihidrotestosteron, yaitu testosteron yang diubah oleh 5-alfa reduktase. Pada beberapa jenis sel, testosteron berinteraksi langsung dengan reseptor androgen, sedangkan pada sel yang lain, testosteron akan diubah oleh 5-alfa reduktase sehingga menjadi dihidrotestosteron untuk mengaktifasi reseptor androgen. Testosteron merupakan hormon pengaktif reseptor androgen utama dalam saluran Wolffian. Sedangkan dihidrotestosteron adalah hormon androgenik utama dalam sinus urogenital, tuberkulum urogenital, dan folikel rambut. Oleh karena itu, testosteron bertanggung jawab untuk pengembangan karakteristik seksual primer pria, sedangkan dihidrotestosteron bertanggung jawab untuk karakteristik pria sekunder. Dari percobaan menggunakan model tikus in vivo, dihasilkan bahwa efek dari inhibitor 5-alfa reduktase yang paling menonjol dalam konteks konsentrasi testosteron. Hal tersebut sesuai dengan model di mana gen regulasi oleh DHT atau dihidrotestosteron serupa pada konsentrasi tinggi. Organisasi reseptor androgen mirip dengan organisasi anggota keluarga reseptor nuklir, dan yang paling dekat hubungannya adalah dengan reseptor steroid lainnya. Reseptor androgen mengandung domain pengikat DNA sentral yang disebut dengan DBD. DBD bertanggung jawab untuk dimerisasi domain, mengurutkan spesifik DNA, dan mengatur panjang asam amino yang mengikat ligan terminal karboksil. Bagian domain yang disebut dengan LBD memiliki sekitar 250 terminal amino dari androgen reseptor, yang menyumbangkan hampir setengah dari urutan utama molekul reseptor. Reseptor androgen diatur secara konsisten dengan tation, domain pengikat, dan reseptor nuklir lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing domain adalah organisasi agonis yang terdiri dari kumpulan heliks alfa yang mempengaruhi proses kokristalisasi ligan mutagenesis dan kantung pengikat partikel. Mekanisme kerja utama untuk reseptor androgen adalah regulasi langsung transkripsi gen. Pengikatan androgen ke reseptor androgen menghasilkan perubahan pada reseptor yang menyebabkan disosiasi protein heat shock, transportasi dari sitosol ke dalam inti sel, dan dimerisasi. Dimer reseptor androgen kemudian berikatan dengan urutan DNA tertentu yang dikenal sebagai elemen respon hormon. Kemudian, reseptor androgen berinteraksi dengan protein lain di dalam nukleus. Hal ini menyebabkan terjadinya regulasi naik atau turun dari transkripsi gen tertentu. Hasil dari transkripsi kemudian diterjemahkan oleh ribosom untuk menghasilkan protein yang spesifik. Salah satu gen target yang dikenal dari aktivasi reseptor androgen adalah reseptor faktor pertumbuhan seperti insulin. Maka, perubahan kadar protein spesifik dalam sel adalah salah satu cara reseptor androgen untuk mengendalikan perilaku sel.
sini saya akan menjelaskan materi tentang AR dan jalur persinyalan alternatif. Berbeda dengan jenis-jenis pengaturan genetik ini yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam untuk efek menjadi nyata. Respon lain itu diidentifikasi terjadi dalam hitungan detik hingga menit dalam penambahan hormon. Efek ini yang kita sebut sebagai nongenomi. Diyakini melibatkan partisipasi langsung dalam kaskade persinyalan seluler. Respon terhadap androgen yang memerlukan partisipasi lebih dari satu jenis sel yang telah disinggung dalam model sebelumnya, di mana masing-masing gen diatur oleh androgen. Kemudian, sebagai contohnya, percobaan yang meneliti perkembangan organ dan vesikula seminalis telah menggunakan populasi sel yang berbeda, misalnya stroma epitel, untuk mendemonstrasikan prostat sebagai peran yang dimainkan oleh persinyalan AR pada setiap jenis sel dalam pertumbuhan jaringan-jaringan ini. Penggunaan populasi sel dari tikus normal dan tikus yang kekurangan fungsi AR menunjukkan diferensiasi normal epitel vesikula prostat dan seminalis mengharuskan AR fungsional diekspresikan meskipun jenis sel yang paling responsif in vivo adalah pada orang dewasa terhadap androgen. Materi berikutnya itu adalah studi tindakan androgen di testis. Sejumlah tipe sel khas hadir dalam testis dan diperlukan untuk produksi hormon testis yang normal dan untuk produksi hormon spermatogenesis yang normal juga. Setelah cloning reseptor androgen, antibodi spesifik diproduksi dan digunakan untuk menganalisis tipe AR dan pola ekspresi sel untuk lebih menentukan di manakah sel efek androgen itu diberikan. AR diekspresikan dalam 3 sel, yaitu sel Sertoli, sel partibulur, dan sel Leydig. Dalam sebagian besar analisis, ekspresi tidak ada dalam sel kuman atau dalam pengembangan spermatosit. Meskipun pada beberapa laporan tikus AR terdeteksi pada spermatogonia dan mengembangkan spermatosit atau spermatid. Pola AR telah dicatat bergantung pada keberadaan androgen. Analisis morfologi sel dan tingkat produksi protein mengarah pada konsep bahwa efek androgen diperlukan pada tahap spesifik dalam siklus spermatogenesis. Secara khususnya, meskipun kekurangan androgen menyebabkan kerusakan pada tahap spermatogenesis dan sampai memberikan efek status kekurangan hormon. Berikutnya ada ablasi selektif AR dalam jenis sel spesifik testis. Ini terjadi pada hewan skarko, di mana menunjukkan perkembangan normal dari jaringan target androgen klasik, termasuk epididymis, ductus deferens, kelenjar koagulasi, vesikula seminalis, dan prostat. Berat testis pada hewan skarko berkurang sekitar 3 kali lipat dibandingkan dengan tipe Litermet liar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.